Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Hilda Farhatu Tajia dengan nomor NPM 0371180035. Lalu selanjutnya ada Cici Nurani dengan nomor NPM 0371180039. Lalu selanjutnya ada Neneng Saida dengan nomor NPM 0371180040. Lalu selanjutnya ada Siti Indria Puspitasari dengan nomor NPM 0371180041. Lalu selanjutnya ada Bayu Suci Nur Cahya dengan nomor NPM 0371180047. Lalu ada saya sendiri yaitu Dea Aprilianti dengan nomor NPM 0371180055. Dan yang terakhir ada Putri Nabila dengan nomor NPM 0371180060. Kami dari kelas 6B PGSD. Kami akan menjelaskan materi mengenai anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Lalu selanjutnya, ada pengertian anak cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Anak cerdas istimewa atau berbakat lainnya, atau lebih dikenal dengan anak berbakat, mengandung arti bahwa anak tersebut memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan anak normal lainnya. Lalu selanjutnya, ada pengertian anak cerdas istimewa atau berbakat menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Hargio Santoso 2012-57. Anak berbakat merupakan satu interaksi di antara 3 sifat dasar manusia yang menyatu. Ikatan terdiri dari kemampuan umum dengan tingkatnya di atas kemampuan rata-rata, komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas dan kreativitas yang tinggi. Lalu selanjutnya, ada pengertian menurut Swing 1985. Anak berbakat ialah anak yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan gabungan ketiga sifat ini dan mengaplikasikan dalam setiap tindakan yang bernilai. Anak-anak yang mampu mewujudkan ketiga sifat itu memperoleh kesempatan pendidikan yang luas dan pelayanan yang berbeda dengan program-program pengajaran yang reguler. Lalu selanjutnya, ada pengertian menurut Wardani 2002-3.1. Anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau disebut dengan berbakat berbeda dengan kelompok anak luar biasa lainnya. Perbedaannya adalah anak berbakat tidak mengalami kecacatan seperti anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Walaupun di antara anak berbakat ada yang menyandang kelainan, tetapi kelainan itu bukan pada keterhambatan kekacauan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Dea, terima kasih. Selanjutnya ada kategori peserta didik berbakat. Yang pertama, mempunyai kemampuan intelektual atau mempunyai integrasi yang menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak, dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan masuk akal. Kemampuan ini dapat diukur pada anak maupun orang dewasa dengan tes psikometri
berkaitan dengan prestasi, umumnya dinyatakan dengan skor IQ. Selanjutnya, ada kemampuan intelektual khusus. Kemampuan intelektual khusus mengacu pada kemampuan yang berbeda dalam matematika, bahasa asing, musik, atau ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, ada berpikir kreatif atau berpikir murni menyeluruh. Umumnya mampu berpikir untuk memecahkan permasalahan yang tidak umum dan memerlukan pemikiran yang tinggi. Pemikiran kreatif menghasilkan ide-ide yang produktif melalui imajinasi, kepintaran, keluasan, dan bersifat menakjubkan. Selanjutnya, ada mempunyai bakat kreatif khusus, bersifat orisinil, dan berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, ada dampak dari anak cerdas, istimewa, dan berbakat istimewa. Yang pertama, aspek akademik, yaitu kecepatan perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kekuatan fisik, sehingga terjadi kesenjangan di antara keduanya. Dapat menimbulkan perasaan tidak dekat pada diri anak. Perasaan semacam ini dapat mendorong anak tidak peduli terhadap kegiatan kelompok, sehingga dapat menimbulkan frustasi, kecewa, dan tidak puas terhadap kehidupan kelompok sebaya. Kemampuan kognitif yang tinggi diikuti oleh kekuatan imajinasi anak berbakat yang hebat. Kemungkinan dapat menimbulkan cemoohan dan tidak mendapat tanggapan serius karena dipandang menyimpang, aneh, dan menimbulkan kekacauan. Yang kedua, ada aspek sosial atau emosi. Kemampuan anak berbakat untuk menyerap dan menghimpun informasi yang tidak diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran dapat menimbulkan ketidakstabilan perkembangan emosi. Kondisi perkembangan seperti ini akan membuat individu rawan terhadap kritik, bersikap sinis dan menentukan nilai sendiri dan tujuan yang mungkin tidak realistik. Yang ketiga, ada dampak keterbakatan terhadap fisik atau kesehatan. Anak berbakat menggunakan kemampuan kognitif yang luar biasa untuk membantu anak lain sehingga secara sosial dan emosional dengan menggunakan strategi yang dilakukan oleh orang dewasa. Selanjutnya ada prestasi. Menurut Friends, tahun 1959, prestasi anak berbakat dapat ditinjau dari segi fisik, psikologis, akademik, dan sosial. Prestasi fisik yang dapat dicapai oleh anak-anak berbakat ialah memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik yang harmonis. Selanjutnya, penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ayu. Lalu di sini ada jenis-jenis anak cerdas dan berbakat istimewa. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Sutratina Tirnegoro 1984. Di sini ada yang pertama ada Gineus, Gifted, dan Superior. Gineus yaitu anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ-nya berkisaran antara 140 hingga 200. Anak Gineus ini memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Yang pertama, daya abstraknya baik sekali. Mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, sangat suka menganalisis dan sebagainya. Lalu yang kedua ada Gifted. Gifted ini anak disebut juga gifted and talented. Adalah anak yang tingkat kecerdasannya antara 125 sampai 140. Anak gifted ini diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, sangat senang membaca, dan senang akan koleksi. Lalu yang ketiga ada superior.
superior yaitu anak tingkat kecerdasannya kisaran antara 110 sampai dengan 125 sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran untuk anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Yang pertama ada model pembelajaran, yang kedua ada model penilaian, yang ketiga ada model yang ketiga ada guru anak berbakat, dan yang keempat identifikasi anak berbakat. Yang pertama ada model pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama model pembelajaran. Model pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu pengayaan dan percepatan. Pengayaan ini dalam model enrichment ini anak dapat mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal ini, kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu, pengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dan secara horizontal, anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua ada percepatan. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior, dipromosikan anak untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, masuk sekolah lebih awal sebelum waktunya. Misalnya, sebelum usia 6 tahun dengan catatan bahwa anak sudah matang untuk masuk sekolah dasar. Yang kedua, loncat kelas atau grand skipping atau skipping kelas. Misalnya, karena kemampuannya yang luar biasa pada salah satu kelas, maka langsung dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi satu tingkatan. Misalnya dari kelas 1 langsung naik ke kelas 3. Lalu ada penambahan pembelajaran dari tingkat di atasnya, sehingga dapat menyelesaikan materi pembelajaran lebih awal. Lalu yang terakhir, maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat maju terus sesuai dengan kemampuan tanpa menunggu teman-temannya yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Hilda. Yang selanjutnya yaitu ada model penilaian. Proses penilaian pada anak berbakat sebetulnya tidak berbeda dari penilaian pada umumnya. Namun, karena pada cakupan kurikulum berbeda, maka akan berbeda dalam penerapan penilaian. Penerapan penilaian mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya, anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Selain itu, setiap anak tersebut harus memperoleh umpan balik tentang hasil kinerjanya secara terbuka. Tujuan pengukuran pada dasarnya berbeda-beda. Bila hendak membandingkan anak tertentu, maka gunakan pengukuran acuan norma dengan yang pertama, membandingkan anak berbakat dengan seluruh populasi. Yang kedua, membandingkan anak berbakat dengan teman sebaya. Yang ketiga, membandingkan anak berbakat dengan populasi anak berbakat lagi. Yang keempat, membandingkan anak berbakat dengan dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya, ada guru anak berbakat. Untuk menangani anak berbakat di sekolah dasar,
tentunya membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan khusus, yaitu menurut David Armstrong, deskripsi kemampuan guru yang dimaksudkan adalah yaitu yang pertama, memiliki kematangan dan keamanan, yang kedua, memiliki kreativitas dan fleksibilitas, yang ketiga, memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pelajaran, yang keempat, memiliki kedalaman pemahaman terhadap pengajaran. Lalu yang selanjutnya, yaitu ada identifikasi anak berbakat. Sistem identifikasi SEM ciptaan Renzulli yang dikutip oleh Hargyo Santoso 2012 agar berbeda dengan yang lain. Dia mengemukakan 6 langkah identifikasi, yaitu yang pertama, beranjak dari penjaringan berdasarkan Scoters. Yang kedua, langkah kedua merupakan nominasi guru yang bagaimanapun juga harus dihargai sama dengan hasil skor tes. Yang ketiga, langkah ketiga adalah cara alternatif lain yang bisa merupakan nominasi teman sebaya, nominasi orang tua atau nominasi diri, maupun tes kreativitas. Yang keempat, langkah keempat adalah nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlibat dalam nominasi-nominasi tersebut. Yang kelima, langkah kelima adalah nominasi informasi tindakan. Yang keenam atau yang terakhir, langkah keenam adalah penyaringan melalui tes dan menjadi cara yang populer antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Neneng Saidah. Selanjutnya saya akan membacakan kemampuan anak sesuai dengan bidangnya. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual umum. Orang tua dan guru sering mengenal siswa yang memiliki kemampuan intelektual umum di atas rata-rata yang diindikasikan dengan tingkat perbendaharaan kata yang tinggi, ingatan dan penguasaan kata-kata abstrak dan pemikiran abstrak. Lalu yang kedua yaitu bakat akademik khusus. Bahwa siswa dengan bakat akademik khusus diidentifikasikan dengan penampilan yang unggul pada tes prestasi atau tes bakat dalam satu atau lebih dari satu bidang seperti presentasi matematika dan sains. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan berpikir dan produktif. Bahwa bakat ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide baru dengan menyatukan elemen-elemen yang ada dan bakat untuk mengembangkan makna-makna baru yang berarti bagi masyarakat. Lalu yang keempat yaitu kemampuan kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan dapat diidentifikasi sebagai kemampuan untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk sampai kepada keputusan atau tindakan bersama. Lalu yang kelima yaitu seni visual dan pertunjukan. Bahwa siswa berbakat bidang seni menunjukkan keberbakatan khususnya bidang seni, visual, musik, tari, drama, atau bidang-bidang terkait lainnya. Lalu yang keenam yaitu kemampuan psikomotorik. Bahwa kemampuan ini mencakup kemampuan motorik, kinestetik, seperti keterampilan praktek, spasial, mekanikal, dan fisikal. Lalu selanjutnya, pengertian ABA. Berdasarkan beberapa definisi menurut Robert Steinbeck dan Robert Wagner,
1982 dan Howard Gardner 1983 dan Joseph Renzulli 1986. Menurut Renzulli, ABA merupakan salah satu unsur keberkataan yang sangat penting. Di antara jenis keberkataan lainnya, artinya bahwa ABA merupakan salah satu kategori dari definisi Marlene Report dan juga salah satu subkategori dari kemampuan di atas rata-rata, terutama kemampuan khusus dari definisi Renzulli. Memang pada awalnya konsep keterbakatan yang diperkenalkan Renzulli bahwa kemampuan yang dimaksud sebagai salah satu klusternya itu hanya menunjukkan kemampuan umum. Namun pada menegaskan bahwa kemampuan di atas rata dipahami sebagai kemampuan umum dan khusus. Kemampuan khusus terdiri dari kemampuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan untuk menampilkan satu keahlian atau lebih, misalnya kemampuan khusus bidang akademik, seni, musik, lukis, pahat, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya akan dibacakan kepada teman saya. Aku nih ya. Baik, terima kasih Indri. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial untuk anak berbakat. Yang pertama ada prinsip layanan. Model-model layanan yang biasa diberikan pada anak berbakat yaitu model layanan perkembangan kognitif efektif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus. Beberapa alternatif layanan. Bimbingan untuk anak yang memiliki cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Bimbingan pada orang tua untuk anak berkebutuhan khusus. Guru bisa memberikan bimbingan kepada orang tua bagaimana cara yang seharusnya dilakukan untuk mendampingi anak mereka yang memiliki kebutuhan oleh orang tua. Yang pertama ada persiapan diri, yang kedua membuka diri, yang ketiga selalu memantau, yang keempat mendampingi anak, dan yang kelima bekerja sama dengan sekolah. Selanjutnya, penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik cerdas istimewa atau berbakat istimewa dapat dilakukan dalam beberapa kemungkinan pelayanan anak berbakat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Yang kedua, homeschooling, pendidikan non-formal di luar sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Yang keempat, membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada aksesibilitas layanan pendidikan. Ada beberapa cara dalam menjalani metode untuk mengajar siswa gifted seharusnya mendorong mereka ke arah pemikiran abstrak, pemikiran operasional formal, kreativitas, membaca teks-teks asli, tingkat tinggi, dan kemandirian, bukan hanya mempelajari fakta-fakta dengan kuantitas yang lebih besar. Salah satu metode yang cocok untuk siswa-siswa ini adalah metode cooperative learning, pembelajaran kooperatif, dikelompokkan kemampuan campuran.
Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, ada pembelajaran yang harus diwarnai dengan kecepatan dan tingkat kompleksitas. Yang kedua, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan produk. Nah, selanjutnya ada cara mengajar anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat. Yang pertama itu ada program pengayaan. Bentuk layanan ini antara lain dilakukan dengan memperkaya materi melalui kegiatan-kegiatan, penelitian, dan sebagainya. Dan atau pendapat pengayaan dengan pendalaman, terutama bila ia akan mengikuti lomba kejuaraan mata pelajaran tertentu, contohnya itu mengikuti Olimpiade Matematika, Biologi, Fisika, Astronomi. Fokus layanan untuk kelompok ini itu adalah pada perluasan atau pendalaman materi yang dipelajari dan bukan pada kecepatan waktu belajar di kelas. Nah, yang kedua itu ada gabungan program percepatan dan pengayaan. Pemberian layanan pendidikan pada anak cerdas istimewa dan bakat istimewa untuk mendapat penyelesaian program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya, yang digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lebih tepatnya dibandingkan dengan siswa reguler pada satuan pendidikan sekolah dasar dari 6 tahun dapat dipercepat menjadi 5 tahun. Nah, sedangkan satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah ke atas atau SMA masing-masing dari 3 tahun dapat dipercepat menjadi 2 tahun. Nah, selanjutnya ada pendekatan pengelompokan dapat ditempuh dengan mengelompokkan anak-anak genius jadi satu dan menerima pembelajaran khusus. Nah, anak-anak genius jadi satu dan menerima pembelajaran khusus praktikum, nanti anak-anak genius bisa dikelompokkan ke dalam sekolah atau SD khusus atau dalam kelas khusus di suatu SD, atau tetap saja berbaur dengan siswa lain tetapi terjadwal pertemuan khusus. Nah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.